Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita akan masuk ke bab kedua tentang teori kepemimpinan klasik. Kepemimpinan menurut teori sifat. Yang pertama yang kita bahas ini adalah kepemimpinan menurut teori sifat. Salah satu pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan adalah pendekatan berdasarkan sifat atau ciri seseorang. Pendekatan ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Dasar dari pendekatan ini adalah bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi beberapa ciri atau sifat yang tidak dipunyai oleh orang lain. Ya, jadi dia memiliki sifat yang tentu saja berbeda, memiliki kelebihan dibandingkan orang yang dipimpinnya. Hakikat teori sifat atau ciri ini, istilah ciri atau sifat menunjuk pada sejumlah atribut individu seperti aspek-aspek pribadi, temperamen seseorang, kebutuhan, dan motivasi, serta nilai-nilai. Konsep awal tentang teori kepemimpinan ciri atau sifat sebenarnya dapat ditelusuri kembali pada zaman Yunani kuno dan zaman Romawi, di mana teori kepemimpinan ciri atau sifat ini didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan pemimpin ditentukan oleh adanya kelebihan sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Beberapa pendapat tentang sifat atau ciri pemimpin, Kate Davis menyatakan bahwa sifat-sifat umum yang perlu dimiliki oleh pemimpin yang nampaknya berpengaruh terhadap keberhasilan pemimpin organisasi terdiri atas intelijensia atau kepintaran. Yang kedua adalah kematangan dan keluasan pandangan sosial. Yang ketiga adalah motivasi dan keinginan berprestasi. Yang keempat adalah kemampuan mengadakan hubungan antar manusia. Sedangkan beberapa sifat atau ciri ideal, yang pertama adalah sifat inkuisitif atau rasa ingin tahu, kemudian kemampuan analisis, daya ingat yang kuat, pengetahuan yang luas, kemampuan bertumbuh dan berkembang, keterampilan mendidik, keteladanan, keberanian dan ketegasan, developmentalis atau berorientasi masa depan, antisipatif dan proaktif, adaptabilitas dan fleksibel, naluri tepat waktu, rasa kohesi dan relevansi yang tinggi, rasionalitas dalam berpikir, objektivitas dan pragmatismenya. Kemudian kapasitas integratif atau kemampuan menyatukan orang-orang yang ada di bawahnya. Kemampuan menentukan skala prioritas dalam membagi waktu dan kegiatan, serta kemampuan membedakan yang urgent dan penting. Nah, itu semua harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berdasarkan ciri atau sifat. Pedoman umum bagi pemimpin yang pertama adalah ketahuilah kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Ya, jadi apa kelemahan dan kekuatan diri Anda? Kemudian kembangkanlah keterampilan relevan yang tidak sempurna. Jadi apa yang kurang Anda harus kembangkan sehingga menjadi lebih baik tentunya ya. Yang ketiga adalah lakukanlah kompensasi terhadap kelemahan. Misalnya apa kelemahan Anda, maka Anda harus perkuat. Misalnya saat ini saya tidak terlalu pintar. Nah, karena tidak terlalu pintar, mungkin bisa Anda tutupi dengan kemampuan berbicara Anda, kemampuan memberi motivasi Anda kepada orang lain ya, sehingga kelemahan tadi bisa ditutupi oleh kekuatan Anda lainnya. Beberapa kelemahan teori sifat antara lain terlalu bersifat deskriptif ya, jadi agak sulit sebenarnya untuk mengetahui karena memilih pemimpin berdasarkan teori atau sifat ini sangat deskriptif. Artinya seseorang harus digambarkan secara subjektif ya, bagaimana antara orang yang satu tentu berbeda dengan orang yang lain. Nah, kita menentukan yang mana yang mau diangkat sebagai pemimpin tentu saja juga akan mengalami kesulitan. Tidak selalu ada relevansi antara sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan. Jadi tidak selamanya orang yang punya sifat unggul ini ternyata mampu memimpin dengan baik secara efektif tentunya. Tidak selalu orang yang pintar ternyata mampu di dalam memimpin, ya misalnya seperti itu. Terlalu sulit menentukan dan mengukur masing-masing sifat yang berbeda-beda
Ini juga ada kaitannya tadi dengan nomor 1 ya, terlalu bersifat deskriptif. Yang keempat, situasi dan kondisi tertentu memerlukan sifat kepemimpinan tertentu pula. Jadi, tidak semua pemimpin itu sama ya pada sebuah kelompok. Ada kalanya suatu kelompok ternyata memerlukan seorang pemimpin yang pintar, tapi ada kalanya ada situasi tertentu atau kondisi tertentu seorang pemimpin tadi tidak perlu pintar, tetapi bagaimana dia bisa dengan sabar melayani orang-orang yang dipimpinnya, misalnya seperti itu. Kepemimpinan yang berikutnya adalah tadi kepemimpinan karismatik. Jadi ini kepemimpinan karismatik ini adalah bagian dari kepemimpinan ciri atau sifat. Kata karisma menurut Peter Mark Roger mempunyai 4 arti, yaitu daya tarik, kecemerlangan, pengaruh, dan kekuasaan. Seorang pemimpin dianggap memiliki karisma apabila pemimpin tersebut besar daya tariknya, cemerlang, besar kekuasaan, dan pengaruhnya. Nah, kira-kira dari kepemimpinan ini, menurut Anda siapa pemimpin Indonesia atau Presiden Indonesia yang punya kepemimpinan berdasarkan karismatik ini kira-kira? Nah, silakan coba Anda pikirkan dulu ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah teori-teori kepemimpinan karismatik. Beberapa teori kepemimpinan karismatik. Yang pertama, teori kepemimpinan karismatik host. Seorang pemimpin karismatik mempunyai dampak yang luas dan tidak biasa terpengaruh para pengikut, cenderung menciptakan kesan bahwa ia berkompeten, memberikan contoh perilaku agar diikuti dan menimbulkan motivasi. Yang kedua adalah teori atribusi tentang karisma didasarkan pada asumsi bahwa karisma adalah sebuah fenomena atribusi di mana atribusi karisma oleh para pengikut tergantung pada aspek perilaku. Yang ketiga adalah teori konsep diri tentang kepemimpinan karismatik, mirip dengan teori host, hanya saja ditambah dengan menggunakan proses motivasional. Yang keempat adalah teori penularan sosial tentang karisma, di mana berfokus pada pengaruh langsung pemimpin terhadap sikap dan perilaku para pengikutnya. Yang kelima, penjelasan psikoanalitis tentang karisma, di mana seorang pemimpin karismatik akan muncul di antara orang-orang yang mempunyai perasaan tidak mampu, salah, dan takut terasing. Rutinitas karisma, banyak organisasi yang didirikan oleh pemimpin karismatik gagal untuk hidup terus setelah pemimpin itu meninggal. Sehingga beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk merutinisasi karisma atau melakukan regenerasi ya atau melanjutkan kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah mentransfer karisma kepada seorang pengganti. Yang kedua adalah mempengaruhi para pengikut agar menginternalisasi nilai-nilai dan aspirasi dalam visi. Dan yang ketiga adalah memasukkan visi pemimpin karismatik dalam nilai-nilai budaya organisasinya. Dan dampak kepemimpinan karismatik yang pertama adalah terciptanya sebuah budaya yang berorientasi pada keberhasilan. Organisasi akan memiliki misi yang dipahami dengan jelas, para pengikut mengalami perkembangan psikologis dan kemampuannya berkembang. Dampak negatif, misalnya pemimpin karismatik mencintai dirinya sendiri, tidak akan memperhatikan kebutuhan pengikutnya, seringkali gagal mempersiapkan penggantinya yang kompeten, dan optimisme dan rasa percaya diri yang berlebihan sehingga cenderung tidak mengakui kesalahan atau kekurangannya. Kepemimpinan menurut teori perilaku pada tahun 1950-an, para peneliti dan teoritis berusaha mencari pendekatan lain dari kepemimpinan ciri atau sifat dan mulai memberikan perhatian pada perilaku pemimpin. Pedoman umum bagi perilaku pemimpin, yang pertama, carilah cara-cara untuk memuaskan tugas maupun hubungan. Yang kedua, gunakan sasaran dan prioritas untuk membimbing perilaku. Yang ketiga, pilihlah perilaku yang cocok dengan situasi. Dan yang keempat, kembangkanlah keterampilan dalam menggunakan praktik-praktik manajemen.